Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama saat ini, dimanapun engkau berada, siapkan hatimu, kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama nikmati Tuhan. Saat ini saya percaya bahwa Tuhan hadir, Dia menjamah hidupmu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Kau menjamah seluruh hati kami. Kau menjamah seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji beriku kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji beriku kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari dengan segenap hatimu, dengan percaya katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu
kekuatan, tetapi Dia berjanji beriku kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dimanapun engkau berada saat ini Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah menyerah hadapi apapun dalam hidupmu. Terus melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama-sama katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami takkan pernah menyerah. Kami kan terus menyembah-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Syadara-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 ra. Iya-ra-ra-ra, syadara-ra-ra-ra-ra-ra. Terima kasih Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hari ini sungguh kami mempercayai Tuhan, Engkau punya rencana yang terbaik buat hidup setiap kami. Hari ini sungguh kami yakin rencana Tuhan tidak mungkin gagal dalam hidup setiap kami. Hari ini sungguh kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu itu melebihi rancangan setiap kami dan rancangan-Mu itu yang terbaik buat setiap kami. Tolong kami Tuhan supaya hati kami bisa mempercayakan hidup kami penuh hanya kepada Tuhan. Walaupun mungkin hari ini jalannya Tuhan tidak kelihatan buat hidup kami. Walaupun mungkin hari ini rancangannya Tuhan tidak bisa kami selami dengan pikiran kami yang terbatas. Tapi izinkan kami mau tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu yang terbaik buat hidup kami. Kami terbatas tapi Tuhan tidak terbatas. Kami lemah tapi Tuhan kuat. Kami bukan siapa-siapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menetapkan setiap langkah kami, membawa kami kepada kemenangan, membawa kami kepada hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, bahkan mungkin yang kami tidak pernah lihat. Kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik buat hidup kami. Saat ini tuntun kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pakai hamba-Mu yang terbatas, tapi Tuhan Yesus tidak pernah terbatas dan hamba percaya firman ini akan berbuah di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, tetap percaya Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang tidak mungkin merancangkan hal yang buruk dalam hidup setiap kita. Itu iman percaya saya, dan saya berdoa dari tempat ini. Itu juga menjadi iman percaya setiap kita. Walaupun mungkin hari ini bukan hari yang gampang, walaupun hari ini mungkin bukan hari yang enak. Tapi tetap percaya kalau Tuhan masih izinkan kita ada sampai hari ini. Itu karena Tuhan punya rencana dalam hidup setiap kita. Nah mungkin Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini cuma sekedar jadi boneka yang numpang hidup, tidak mungkin. Tapi kalau hari ini kita masih ada, kalau hari ini kita masih menapaki dunia ini Bapak Ibu Saudara, simpel dan sederhana saya cuma mau katakan, Tuhan masih punya rencana dalam hidupmu. Masih ada hal-hal yang kau masih belum selesaikan. Masih ada hal-hal yang Tuhan masih mau titipkan dalam hidup setiap kita. Ada talenta, ada karunia, ada berkat, ada pemulihan, ada semua yang terbaik yang saya yakin dan percaya. It's just about the process. Ini semua hanya karena proses. Ini semua hanya karena waktu. Tetap ada di dalam jalannya Tuhan, tetap ada di dalam tuntunannya Tuhan, tetap ada di dalam relnya Tuhan. Hari ini kalau engkau memutuskan untuk keluar dari relnya Tuhan, I don't know what happened in your life, apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Tapi saya yakin dan percaya kalau engkau tetap ada di dalam relnya Tuhan, walaupun tidak mudah, walaupun tidak enak, walaupun berat. Tapi saya yakin dan percaya, sebab rancanganku bukan rancanganmu, demikianlah firman Tuhan. Tetapi rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik dalam hidup setiap kita. Mungkin itu melebihi pikiran kita, tidak bisa kita selami. Tuhan, kenapa kok sampai hari ini kok buktinya yang kelihatan di depan mata hidup saya tidak semakin baik, hidup saya tidak semakin enak. Kenapa Tuhan hal ini terjadi? Kita introspeksi diri kita. Selama apa yang kita lakukan, kita introspeksi hidup kita sudah benar. Saya yakin dan percaya, itu cuma sekedar waktu Bapak Ibu Saudara. Nantikan pertolongan Tuhan, Dia tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Buka Alkitab kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Mazmur 62, ayat yang pertama dan ayat yang kedua saya mau bagikan untuk Bapak Ibu Saudara. Mazmur 62, ayat 1 dan ayat 2, kita mau belajar dari Daud hari ini. Judul dari perikop ini Bapak Ibu Saudara, perasaan tenang dekat Allah. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca lebih lanjut ya, untuk Bapak Ibu Saudara bisa tahu cerita dari perikop ini. Perasaan tenang dekat Allah. Apa sih dalam hidup ini yang kita butuhkan selain ketenangan? Apa dalam hidup ini yang kita butuhkan selain damai sejahtera? Engkau boleh punya uang banyak, tapi tidak semua orang yang punya uang banyak hidupnya bisa tenang. Engkau boleh beli kasur yang mahal, tapi belum tentu engkau punya tidur yang nyenyak. Engkau boleh punya semuanya, tapi kalau hari ini hidup kita gelisah, hidup kita tenang, makan pun jadi tidak enak, apa-apa jadi tidak enak. Tapi kita belajar dari Daud hari ini untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang,
daripadanya lah keselamatanku. Ayat yang kedua, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Ada lagunya kan Bapak Ibu Saudara? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Adakah hari ini kita bisa berkata demikian Bapak Ibu Saudara? Adakah hari ini kita punya paradigma sebagaimana yang firman Tuhan ajarkan buat setiap kita? The biggest question hari ini yang saya mau tanyakan untuk Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita tenang dalam pikiran kita, dalam pemahaman kita hari ini? Apa sih yang membuat kita tenang? Seringkali saya ketemu orang Bapak Ibu Saudara, dia merasa tenang kalau uangnya banyak. Dia merasa tenang kalau dia punya kekuasaan. Dia merasa tenang kalau dia punya jabatan. Tapi firman Tuhan berkata, bukan uangmu, bukan kekuasaanmu, bukan jabatanmu, tapi ketika engkau dekat sama Tuhan, engkau jadi tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ayatnya tidak bicara buat setiap kita. Hanya dekat Allah saja aku tidak ada masalah. No, tidak loh Bapak Ibu Saudara. Firmannya jelas, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan hanya dekat Allah saja aku tidak ada masalah. Artinya Tuhan izinkan masalah. Artinya Tuhan izinkan mungkin persoalan, mungkin proses terjadi dalam hidup setiap kita. Tapi selama kita mau dekat sama Tuhan, kita bisa lalui semua proses. Kita bisa lalui setiap persoalan. Kita bisa lalui setiap pergumulan yang hari ini ada dalam hidupmu dengan ketenangan. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan berjuang untuk menghidupi kehendaknya Tuhan. Walaupun seringkali kehendaknya Tuhan tidak sesuai sama kehendak kita. Keinginannya Tuhan tidak sesuai dengan keinginannya kita. Cita-citanya Tuhan tidak sesuai dengan cita-cita kita. Tapi tetap andalkan Tuhan dan tetap berjuang untuk seturut dengan kehendaknya Tuhan. Untuk tetap ada di dalam relnya Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Bukan hanya dekat Allah saja, bukan perasaan kita yang membuat kita, oh rasa-rasanya aku dekat sama Tuhan. Oh rasa-rasanya aku jauh sama Tuhan. Ini tidak bicara tentang perasaan Bapak Ibu Saudara. Hanya dekat Allah saja. Kuncinya di sini Bapak Ibu Saudara, kita kuat, kita tenang ketika kita dekat sama Tuhan. Tapi pertanyaannya hari ini, sudahkah engkau dekat sama Tuhan? Meskipun dekat sama Tuhan itu tidak cuma sekedar perasaan Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya hari ini, sudahkah engkau tetap jaga hubunganmu sama Tuhan? Sudahkah engkau tetap ikuti apa maunya Tuhan dalam hidup saya? Dan kau sudah lakukan itu atau belum? Bukan berarti kalau setiap hari, mungkin setiap minggu kita datang ke gereja itu berarti kita dekat sama Tuhan. Itu hanya salah satu faktor Bapak Ibu Saudara. Tapi in your daily routine, dalam kehidupanmu sehari-hari, adakah benar-benar engkau dekat sama Tuhan? Melakukan kehendaknya, jaga hubungan sama Tuhan. Kalau engkau lakukan benar-benar dekat sama Tuhan, saya yakin dan percaya hidupmu pasti tenang. Walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, pasti hidupmu akan tenang, Bapak Ibu Saudara. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Itu bukan perasaan, Bapak Ibu Saudara, karena orang Farisi pun merasa bahwa dia dekat sama Tuhan. Tapi kenyataannya dia tidak dekat sama Tuhan. Kita bisa tenang. Karena kita tahu apa Bapak Ibu Saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kenapa hari ini kita bisa tenang? Apa alasannya hari ini kalau kok kita itu bisa tenang? Karena Tuhan pasti kasih keselamatan buat hidup kita. Dia izinkan masalah terjadi, dia izinkan persoalan terjadi, dia izinkan badai terjadi, tapi satu hal kepastian yang kita tahu, dia pasti selamatkan hidup kita. Tenang. Karena Tuhan pasti selamatkan saya. Tenang, bukan karena saya tidak punya masalah, Bapak Ibu Saudara. Hari ini stop taruh di pikiran kita. Kalau saya ikut Tuhan maka saya nggak akan ada masalah. Oh kalau saya ikut Tuhan maka saya nggak ada persoalan. Oh kalau saya ikut Tuhan hidup akan mulus-mulus saja. Tadi lagu yang pertama kita nyanyikan, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tapi Tuhan janji kalau dia akan selalu menyertai. Dia tidak pernah janji jalan selalu rata. Tapi dia berjanji dia akan kasih terus kekuatan buat hidup kita. Tak buang dari pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita merasa, oh kalau saya ikut Tuhan maka jalan akan mulus, usaha akan lancar, semua akan baik, nggak akan ada masalah, nggak akan ada tantangan, semua akan Tuhan halau. No. Pikiranmu yang seperti itu, yang one day akan membuat engkau kecewa dengan Tuhan. Karena itu paradigma yang salah, Bapak Ibu Saudara. Taruh di pikiranmu
bahwa sekalipun masalah ada, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Sekalipun persoalan terjadi dalam hidup saya, tapi tangan Tuhan tidak mungkin terlambat buat menolong saya. Sekalipun badai terjadi dalam hidup saya, selama saya dekat sama Tuhan, selama saya jaga hubungan saya dengan Tuhan, selama saya lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, saya pasti dibuat tenang dan saya pasti sampai tujuan saya dengan selamat. Itu yang kita harus taruh dalam hidup setiap kita. Sehingga di satu hari nanti kita bisa bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan dari kata orang, bukan dari kata pendeta, bukan dari kata gembala saya, tapi saya alami dan saya rasakan sendiri bahwa memang ketika saya dekat sama Tuhan, saya tenang dan saya keluar sebagai pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara, ketenangan akan lahir ketika kita dekat dengan Tuhan. Dalam hidup saya bukan berarti saya hidup tanpa masalah Bapak Ibu Saudara, tapi saya tetap yakin dan percaya kalau hari ini saya masih ada sebagaimana saya ada hari ini. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan Yesus yang sama yang menyertai hidup saya adalah Tuhan Yesus yang sama yang juga menyertai hidupnya Bapak Ibu Saudara. Amin. Tetap kuat, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Dia tidak pernah akan tinggalkan setiap kita. Amin. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6. Setiap hari Minggu ibadah kami jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Saya rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doamu. Saya akan lihat engkau akan keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan, hari ini tetap kami kuatkan hati kami untuk berkata, Tuhan, Engkau selalu menyertai hidupku. Tuhan, Engkau gak pernah tinggalkan aku. Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna buat hidupku. Lewati persoalan, lewati tantangan, lewati pergumulan, Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau selalu beserta dengan setiap kami. Engkau gak pernah tinggalkan setiap kami. Selama kami mencari wajah Tuhan, kami akan menerima kekuatan, kami akan menerima penghiburan, kami akan menerima semua yang terbaik yang Tuhan sediakan buat hidup kami. Sertai setiap anak-anak-Mu Bapa, dimanapun mereka berada, dengan setiap persoalan badai pergumulan yang mereka sedang alami. Saat ini anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, mereka mencari Engkau dengan kesungguhan hati mereka. Dan hamba berdoa dari tempat ini Tuhan, Engkau menghampiri setiap anak-anak-Mu, Engkau menjumpai setiap anak-anak-Mu. Dan Bapak Ibu Saudara dimanapun Engkau berada, ketika Engkau mengalami perjumpaan pribadi-Mu bersama dengan Tuhan, Dia berikan kekuatan buat hidup setiap kita. Angkatlah kedua tangan-Mu saat ini, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang termulia daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupan-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.